Ternyata di masa lalu Naik sendiri adalah seorang perompak yang menentang kebijakan Chon Myung. Terlihat ia berusaha payah mengalahkan para militer. Hingga akhirnya karena habisnya amunisi, ia tetap menumbangkan beberapa dari mereka dengan bermodal pisau saja. Ya, Naik pun tertembak dan ia pun dibawa dan dikumpulkan bersama mayat yang lain. Dan ternyata ini adalah genosida kaum pengungsi. Naik yang masih setengah sadar langsung menyerang mereka ketika mereka lengah. Kembali ke masa kini, di sini Sawol meminta Naik untuk dibantu dalam acara seleksi kurir. Dan karena tekad yang kuat dan mental yang besar, Sawol diminta datang di tempat dan waktu yang telah ditentukan. 네가 날 거기서 꺼내왔잖아. 부탁이야. 스스로 증명해. 시작하자. Dan setelah itu, Naik menuju ke tempat rapat kelompok 58. Di sini, Naik memberi informasi pada timnya, berupa kemungkinan alasan utama anak-anak hilang karena diculik oleh Chon Myung Group. Ini terjadi karena kemungkinan mereka sedang melakukan eksperimen. Terlebih lagi bagi anak yang lokasi kehidupannya di area tambang oksanium. Karena kemungkinan anak-anak itu sudah menjadi mutan, seperti halnya Sawol, dan ia pun memberikan kemungkinan yang jelas dan bukti yang nyata lewat video-video dan foto. 금속 성분이고 상처 회복 능력이 엄청나게 빨라. 녀석이 딱이네요. 무슨 일로 이 시간에 여기까지? Setelah rapat ditutup, Mayor Solah mendatangi Naik. Di sini, Naik memberi informasi mengenai detik-detik akhir kurir 57 yang tewas, di mana ada chipset di lehernya dan sewaktu-waktu bisa meledak. Dan tidak lupa, ia juga memberikan sebuah gambar berupa bentuk tato para pelaku itu. 몸 조심하십시오. Keesokan harinya, Sawol mendatangi tempat yang telah dijanjikan. Ia di sini telah ditunggu oleh Naik, dan akhirnya Naik sendirilah yang mencoba mengetes kemampuan bertarungnya. 아니야, 내가 할게. 느려. 벌써 지쳤어? 올라. Ya, kualitas Sawol sangatlah buruk. Gerakannya lambat dan sangatlah kaku. Namun, sebelum pelatihan berlangsung, ia harus mendaftarkan diri terlebih dahulu sebagai peserta seleksi kurir. 하지 않을까? 아. 명그룹의 택배 기사를 선발하기 위한 대회입니다. 최종 우승자 단 한 명만이. Dan akhirnya, dengan diterimanya ia menjadi peserta seleksi, latihan demi latihan pun berlangsung. Latihan ketangkasan, fisik, dan teknik bertarung yang sedang berlangsung, dan latihan demi latihan mendapatkan kenaikan kualitas yang cukup baik. 천명그룹 택배기사 선발 1차전을 시작합니다. Dibuktikan dalam tes kedua, para peserta diadu satu sama lain, dan di mana Sawol pun lolos dalam pertarungan brutal tersebut.
Karena tes kedua telah dilampaui oleh Sawol, kali ini Naik dan yang lain ingin mengetahui kualitas mengemudi Sawol. Dan nampaknya ia cukup mahir dalam mengemudi. Tapi jangan senang dulu, tes mengemudi ini beda dengan tes mengambil SIM. Persiapan seleksi akan dimulai. Seluruh panitia telah menyusun skenario, dan seleksi ini diawasi oleh puluhan drone untuk memantau pergerakan mereka semua. Tugas mereka tidak hanya untuk membawa oksigen saja. Mereka juga harus melewati dan membawa oksigen itu sampai garis finish. Namun, jelas jalan mereka sangatlah berat. Banyak sekali kriminal dengan jam terbang yang tinggi mengintai dan akan menyerang mereka. Tugas mereka sudah jelas, dan dari seleksi ini hanya akan diambil 2 peserta yang lolos ke garis finish terlebih dahulu. Nampaknya ini akan menarik. Terlihat sosok seperti Ryu Sok melihat secara live acara ini, dan sudah bisa dipastikan pasti banyak kejutan di dalam ujian ini. Dan akhirnya ujian pun dimulai. Ketika di tengah perjalanan datanglah para pemburu, dan jual beli tembakan pun tidak terelakkan. Satu persatu dari mereka pun gugur, dan tidak cukup hanya jual beli tembakan saja. Para pemburu yang telah mati ternyata ditanam bom, sehingga ketika mereka mati, bom itu pun meledak secara otomatis. Suasana pun makin tegang ketika gedung-gedung di sebelah ikut diledakkan oleh para panitia. Sawol sendiri makin terhimpit, di mana ia keluar jalur dan dihadang dari segala arah. Skill mengemudinya memang cukup baik, namun itu hanya bertahan di beberapa saat saja, dan tiba-tiba 5번 참가자 남민 공산 8번 참가자 Sawol yang selamat pergi mendatangi peserta lainnya. Ia berniat menumpang karena mobilnya hancur lebur. Mereka pun saling bekerja sama dalam mengalahkan para pemburu. Namun karena pemburu semakin banyak berdatangan, sang wanita pun terjatuh. Bimbang harus berbuat apa? Lanjut dan masuk ke final atau kembali menolong orang yang telah menolong dirinya. Dan karena alasan kemanusiaan, ia pun kembali menolong orang yang telah menolongnya. Dan episode 3 film Black Knight pun selesai.